Halo, assalamualaikum. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang apa itu PHK. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu PHK, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu ada Jihan Fadilah, Tariza Ramadanti, dan Dede Nurjana. So, langsung saja inilah video presentasi dari kelompok kami. Pemirsa, di tengah upaya mengatasi pandemi corona, sektor usaha kian mengalami kesulitan. Sejumlah perusahaan terpaksa merumahkan karyawan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Artinya, harus adanya hal atau alasan tertentu yang mendasari pengakhiran hubungan kerja ini. Dalam aturan perburuhan, alasan yang mendasari PHK dapat ditemukan dalam pasal 154A ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 13 atau 2003. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 atau 2021 dan peraturan pelaksanaannya yakni Pasal 36 Peraturan Pemerintahan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Selanjutnya, yaitu penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, atas kemauan sendiri secara sadar. Mengajukan surat resign mendadak 30 hari sebelum tanggal pengunduran, sudah menyalahi prosedur karyawan tersebut, tidak mendapatkan yang pesangon, melainkan hanya uang penggantian hak. Yang kedua yaitu sudah memasuki usia pensiun. Penetapan usia pensiun tiap perusahaan berbeda-beda. Tahukah kalian kalau ada loh pabrik yang tidak menerapkan usia pensiun sehingga Anda bisa bekerja secara terus-menerus walaupun umur sudah 65 tahun dan yakin masih mampu bekerja, tidak jadi masalah untuk pabrik tersebut. Yang ketiga yaitu habis kontrak dan tidak diperpanjang. Sebelum kontrak Anda habis, cobalah untuk melamar ke beberapa perusahaan lain melalui aplikasi pencarian kerja sekarang. Semua serba canggih, mau mengajukan dana tunai, kerja ataupun belanja online bisa dilakukan melalui smartphone. Yang selanjutnya yaitu melakukan kesalahan berat dan fatal. Contohnya, melakukan pencurian, penipuan, penggelapan barang milik perusahaan, memberikan keterangan palsu kepada perusahaan, sehingga mengalami kerugian dan melakukan perbuatan asusila dengan pegawai perusahaan, serta perjudian di lingkungan kerja. Selanjutnya ada tenaga kerja ditahan oleh pihak berwajib. Akibat melakukan perbuatan kriminal, tenaga kerja harus ditahan oleh pihak berwajib. Hal ini membuat perusahaan mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan kerja secara sepihak. Jenis-jenis pemutusan hubungan kerja. Jenis yang pertama adalah pemutusan hubungan kerja demi hukum. Jenis PHK yang pertama ini adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pelaku usaha karena berakhirnya jangka waktu perjanjian atau yang disebut dengan kontrak kerja yang dibuat antara pelaku usaha dengan pekerja. Jenis yang kedua adalah pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan artinya pelaku usaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh melalui pengadilan negeri dengan alasan pekerja atau buruh telah melakukan kesalahan berat karena melanggar hukum yang berlaku. Pelaku usaha melayangkannya ke pengadilan negeri, bukan ke pengadilan hubungan industrial. Jenis yang ketiga adalah pemutusan hubungan kerja oleh buruh atau pekerja. PHK jenis ini juga dikenal sebagai pemutusan hubungan kerja sukarela atau yang diprakarsai karyawan itu sendiri. Jadi, pekerja atau buruh berhak untuk meminta diputuskan hubungan kerja dengan pihak pelaku usaha karena memang pada prinsipnya
Pekerja tidak boleh dipaksakan untuk terus-menerus bekerja apabila dirinya sendiri tidak menghendakinya. Jenis yang keempat adalah pemutusan hubungan kerja oleh pelaku usaha. Berdasarkan pasal 158 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dengan alasan pekerja atau buruh telah melakukan kesalahan berat. Baik, di sini bisa kita lihat dampak pemutusan hubungan kerja. Dampaknya itu ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif terlebih dahulu, yang pertama, yang terkena PHK bisa jadi stres memikirkan kemana lagi jalan keluar yang harus dilakukan untuk membiayai kelangsungan hidup. Yang kedua, perusahaan harus membayar pesangon kepada karyawan yang di PHK yang bisa saja membuat perusahaan rugi total. Yang ketiga, meningkatkan jumlah pengangguran. Yang keempat, tingkat kriminal akan meningkat atau tahan diri sebisa mungkin jangan sampai ini terjadi. Yang kelima, dan hal lain yang kita harapkan tak terjadi adalah perusahaan mengambil keuntungan di balik ini semua dengan cara membuat kecelakaan di perusahaan sehingga pihak asuransi yang menanggung dan tidak harus membayar pesangon karyawan. Lalu ada dampak positifnya. Yang pertama, meningkatkan jumlah orang yang brilian. Kebrilianan seseorang akan muncul pada saat dibutuhkan. Jangan pernah berharap orang lain akan membantu coba untuk bertahan hidup sendiri. Yang kedua, pengalaman hidup. Nah, pengalaman hidup ini bisa bertambah yang bisa membuat Anda hidup jauh lebih baik dari sekarang. Manfaatkan segala peluang yang ada, jangan pernah memikirkan gengsi. Sekecil apapun kerja itu, lakukan sesuatu di saat punya peluang. Jangan lepas dan peganglah erat, lebih baik melakukan daripada diam selamanya, asal itu adalah positif. Yang ketiga, ingatlah anak cucu Anda suatu saat nanti begitu bisa Anda lewat dari rintangan akan jadi orang-orang yang bijak. Berpikir dan optimislah bahwa tak ada masalah yang tidak ada jalan penyelesaiannya, asal Anda mampu melawan diri Anda sendiri. Penghambat paling besar bagi kita adalah untuk berkembang adalah diri kita sendiri. Selanjutnya, di sini ada prosedur pemutusan hubungan kerja. Tahap pertama yaitu musyawarah yang bertujuan untuk mendapatkan pemufakatan yang dikenal sebagai istilah bipartit. Dengan adanya musyawarah ini, kedua belah pihak akan melakukan pembicaraan untuk menemukan solusi terbaik untuk perusahaan. Tahap kedua ada media dengan disnaker. Jika permasalahan yang terjadi tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka diperlukannya bantuan dari Dinas Tenaga Kerja setempat yang bertujuannya untuk menemukan cara penyelesaian apakah melalui mediasi atau rekonsiliasi. Tahap ketiga ada mediasi hukum. Ketika pada tahap bantuan disnaker tidak mampu menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak, maka selanjutnya upaya hukum dapat dilakukan hingga pengadilan. Jika pada hasil akhir PHK tetap dilakukan, maka diajukan dengan melakukan permohonan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industri dan disertai dengan alasan kenapa PHK dilakukan. Lembaga ini bisa disebut dengan Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Tahap keempat yaitu ada perjanjian bersama. Jika ternyata dalam proses musyawarah di tingkat bipartit telah mencapai suatu kesepakatan, maka hal ini ditulis dalam perjanjian bersama. Di dalam surat perjanjian tersebut harus ditandatangani oleh kedua belah pihak dan didaftarkan ke PHI setempat. Hal yang sama juga perlu dilakukan jika ada kesempatan pada tingkat mediasi dan konsiliasi dengan bantuan disnaker. Berikut contoh tentang pemutusan hubungan tenaga kerja.
Ratusan buruh memadati PT Unilever Indonesia di Rungkut, Surabaya, untuk melakukan aksi demo. Dalam foto tampak ratusan pria dan beberapa wanita yang berkerumun untuk menggelar demo. Bukan tanpa alasan mereka melakukan aksi demo itu. Diketahui hal yang menyebabkan terpicunya aksi tersebut dikarenakan pihak dari PT Unilever Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak dengan ratusan karyawannya, yang diperkirakan totalnya ada 750 orang. Mereka merasa dirugikan dan terus menyuarakan tuntutannya atas PT Unilever Indonesia yang melakukan PHK secara sepihak. Hari ini, sengaja kami kumpulkan dan buktikan bahwa SPSI dan kawan-kawan masih solid, perusahaan semena-mena melakukan PHK sepihak, teriak Wakil Ketua PUK SPSI Unilever Indonesia di Surabaya, David Eko Irwanto. Buruh menilai hal tersebut sangat merugikan mereka. Buruh terus menyuarakan dan mengajak pihak manajemen untuk berdiskusi agar masalah ini tak berkepanjangan. Kepala Pabrik Rungkut PT Unilever Indonesia terbuka, Endri Supriyanto, mengatakan pihaknya sangat menghargai dan menghormati setiap karyawan yang menyampaikan aspirasi kepada perusahaan. Perusahaan secara berkesinambungan melakukan transformasi pada end-to-end operasi bisnis kami. Transformasi yang dilakukan telah melalui berbagai pertimbangan yang matang dan strategis dan dijalankan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Berbagai penyesuaian yang diterapkan telah melewati pertimbangan yang objektif serta menyeluruh, kata Endri dalam keterangan resminya. Ia mengklaim, hal tersebut dapat menciptakan peningkatan kesiapan karyawan yang terdampak, agar dapat tetap produktif pasca berakhirnya masa kerja di perusahaan. Endri juga menjelaskan, PHK tersebut bukan dilakukan secara spontan, melainkan telah melalui serangkaian komunikasi terbuka seperti pertemuan bipartit dan town hall karyawan. Ia mengakui ada beberapa karyawannya yang tak bisa menghadiri pertemuan, yang menyebabkan terjadinya miskomunikasi antar pihaknya dan karyawan. Pihaknya dan karyawan, undangan kami sampaikan dengan niat baik untuk dapat berdialog. Alhamdulillah, tujuan tersebut tercapai bagi rekan karyawan yang menghadiri undangan kami. Namun, memang ada rekan-rekan yang memilih untuk tidak hadir sehingga informasi mungkin tidak tersampaikan dengan baik, tuturnya. Di sini kita lihat ada dampak negatif PHK bagi perusahaan. Yang pertama, produktivitasnya menjadi menurun. Kedua, pengelolaan kurang maksimal. Ketiga, kehilangan tenaga kerja profesional. Dan keempat, pengeluaran biaya, tenaga, dan waktu semakin besar. Adapun negatif PHK bagi karyawan, tidak memiliki penghasilan, peningkatnya pengangguran, hubungan tenaga rekan menjadi terputus dan tidak menjadi percaya diri. Dampak negatif bagi sektor ketenagakerjaan, peningkatan jumlah pengangguran semakin tinggi, dan terakhir perubahan landscape pasar tenaga kerja pasca krisis.